Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tangkap Bupati Bogor. Pada saat rapat di Bandung para bupati se-Jawa Barat, di mana sepulang dari Bandung Bupati Bogor ditangkap oleh KPK, di mana Bupati Bogor bersama aparat lainnya yang semuanya 8 orang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Polda Jawa Barat. Diduga adanya penyelewengan proyek pembangunan se-Kabupaten Bogor Jawa Barat tersebut. Perbuatan Bupati Bogor merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya ada 3, yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah hukuman itu hanya ancaman, tetapi nanti masalah berat ringannya hukuman itu tergantung di tangan hakim. Kalau hakim melihat masalah itu lebih banyak pertimbangan memberatkan, mungkin bisa dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi kalau lebih banyak alasan meringankannya, dia hanya dihukum mungkin 20 tahun, 15 tahun, atau 10 tahun. Itu tergantung putusan hakim dalam kondisi sidang tersebut. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 dapat menerapkan hukuman mati dengan 4 syarat, yaitu syarat pertama, negara dalam keadaan darurat yang disebut dalam undang-undang. Jadi kalau negara itu dalam keadaan darurat harus dituangkan di dalam undang-undang, berarti ikut DPR bertanggung jawab di sana. Sehingga kalau melakukan korupsi pada saat itu dapat dikenakan hukuman mati. Bencana alam ini banyak jenisnya, dalam keadaan gunung meletus, tsunami, dan juga banjir bandang, tanah longsor, dan juga tanah bergeser, dan lain sebagainya. Salah satu syarat dipenuhi dapat dikenakan hukuman mati. Mengulangi perbuatan korupsi. Seseorang sudah dihukum hakim perkara korupsi setelah keluar dari tahanan belum lewat 5 tahun melakukan perbuatan korupsi lagi, maka dapat dikenakan hukuman mati. Resesi keuangan dan resesi ekonomi. Negara dalam resesi keuangan, hanya membayar gaji aparat saja tidak mampu, dan juga lesu ekonominya. Ekonomi tidak laku dan barang-barang macet semua. Sehingga kalau melakukan korupsi pada saat itu dapat dikenakan hukuman mati. Syarat menjatuhkan hukuman mati, di mana salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat tersebut, dapat diterapkan hukuman mati. Harapan saya, semua pelaku korupsi di Kabupaten Bogor dihukum sesuai hukum yang berlaku. Jadi korupsi di Bogor ini, di mana bupatinya pulang dari rapat dari Bandung kemudian ditangkap di Bogor. Dia ini yang ditangkapnya adalah Bupati Bogor sendiri. Yang ditangkap itu ada 8 orang. Yang tersangkut masalah perbuatan korupsi itu ada 8 orang. Tentu yang paling utama adalah bupatinya, baru diikuti staf-stafnya tersebut. Perkara ini kelihatannya masalah proyek pembangunan. Jadi ini proyek merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Ini melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya ada 3, hukuman mati, seumur hidup, dan juga hukuman badan maksimal 20 tahun. Masalah berat ringannya hukuman tersebut tergantung putusan hakim. Kalau hakim menyatakan lebih banyak alasan memberatkannya, bisa dikenakan hukuman mati atau seumur hidup. Tetapi kalau hakim lebih banyak pertimbangan alasan meringankannya, maka dapat dikenakan hukuman 20 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun. Tergantunglah nanti perkembangan sidang tersebut. Jadi saya lihat di sinilah masalah tersebut. Jadi harapan saya, semua pelaku korupsi di Kabupaten Bogor dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
Jadi proyek itu tersebut proyek pembangunan yang merugikan keuangan negara, sehingga ketentuannya pun harus diterapkan berdasarkan pasal 2 ayat pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimana ancaman hukumannya hukuman mati seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Itu merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, di mana biasanya kalau keuangan negara bertalian dengan proyek pembangunan di lapangan, karena biasanya bupati itu banyak proyek pembangunannya di lapangan. Nah, mungkin dari segitu nanti banyak yang dilakukan di korupsi, yang umpamanya hanya sekian persen dari proyek itu harus diambilnya untuk diri pribadinya sendiri dan dibagi-bagi. Perbuatan korupsi ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada berteman. Makanya disebut korupsi ini perbuatan berjamaah. Ada pelakunya, ada stafnya, ada bendaharanya, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Jadi makanya ada 8 orang yang tersangkut di dalamnya, karena ini saya lihat berjamaah. Makanya korupsi ini korupsi berjamaah, banyak yang tersangkut di dalamnya. Sampai semua 8 orang yang tersangkut dan sudah ditetapkan penyidik oleh KPK dan sudah ditahan seluruhnya. Itulah harapan saya, semua pelaku korupsi di Kabupaten Bogor dihukum sesuai hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.